Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada praktikum daring teknologi bioproses. Kali ini kita akan melakukan pembuatan tempe. Seperti biasanya, dalam praktikum ini mempunyai tujuan instruksional khusus. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara pembuatan tempe. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu membuat tempe dengan baik dan benar. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menilai kualitas tempe yang dihasilkan dan membandingkan dengan kualitas tempe yang ada di pasar. Dasar teori pembuatan tempe ini adalah sebagai berikut. Kita tahu bahwa tempe ini merupakan makanan tradisional asli Indonesia. Untuk itu kita harus menjaga keberadaan tempe ini agar tidak punah dan diambil oleh negara lain ya. Tempe merupakan hasil fermentasi dari biji kedelai dengan bantuan mikroorganisme jamur atau kapang dari Rhizopus oryzae. Cara pembuatan tempe adalah dengan cara menumbuhkan spora dari Rhizopus oryzae tersebut ke dalam biji kedelai, dan selanjutnya kapang tersebut akan terjadi perkecambahan dan mengeluarkan hifa atau miselium yang berwarna putih. Biasanya tempe akan kelihatan miseliumnya pada umur 1-2 hari. Untuk menghasilkan tempe yang berkualitas baik dan agak tahan lama, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembuatannya. Yang pertama adalah biji kedelai. Biji kedelai yang kita perlukan atau kita pilih harus biji kedelai yang baik. Karena kalau ada biji yang cacat nanti akan mempengaruhi cita rasanya. Yang kedua adalah tingkat kematangan yang tepat. Tingkat kelunaan dari biji kedelai itu akan mempengaruhi penetrasi daripada kapang Rhizopus oryzae tersebut. Yang ketiga adalah kultur, kemurnian kultur ya. Nah, di sini harus murni, karena kalau tercampur dengan misalnya dengan bakteri atau dengan yang mikroorganisme yang lain, nanti akan menghasilkan cita rasa yang tidak baik. Yang keempat adalah hygiene dan sanitasi. Jadi produk hygiene dan sanitasi ini akan mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatan tempe. Yang kelima adalah kondisi lingkungan yang tepat, baik suhu maupun kelembapannya. Adapun peralatan dan bahan yang digunakan untuk pembuatan tempe adalah Adapun prosedur kerjanya sebagai berikut. Yang pertama adalah kedelai. Nah, nanti Anda amati bahan baku biji kedelai ini secara organoleptik, meliputi warna,
keutuhan, tekstur, dan timbang beratnya. Selanjutnya, lakukan sortasi. Sortasi adalah pemilihan atau pemisahan biji kedelai yang bagus dengan biji kedelai yang cacat atau dengan benda asing yang ada di dalam kedelai tersebut. Setelah sortasi, selanjutnya dilakukan proses perendaman. Perendaman menggunakan suhu ruang 30 derajat Celcius dan waktunya sekitar 24 jam satu hari atau satu malam. Jadi Anda tambahkan air 3 kali volumenya dari berat kedelai. Tujuan perendaman ini adalah untuk memudahkan atau melunakkan biji kedelai sehingga memudahkan kapang Rhizopus oryzae tersebut penetrasi ke dalam biji kedelai nantinya. Selain itu juga memberikan kondisi kadar air bahan sehingga kapang Rhizopus oryzae tersebut mampu tumbuh di dalam biji kedelai tersebut. Setelah perendaman, kemudian dilakukan pengupasan kulit. Selama pengepasan kulit ini juga dilakukan pecah biji. Ya. Usahakan bijinya akan terbelah menjadi 2. Tujuan dari pengupasan kulit ini adalah untuk memudahkan jamur dari Rhizopus oryzae ini masuk ke dalam keping biji kedelai. Selama pengupasan kulit, jangan lupa dilakukan pemisahan kulit ari dari kedelai, kemudian dilakukan pencucian berulang-ulang ya, dengan cara perambangan, dan kemudian nanti kulit yang ari akan ada di bagian atas, kemudian kita buang, sehingga dengan demikian akan terpisah antara keping kedelai dengan kulit ari. Setelah dilakukan pencucian dengan bersih, kemudian dilanjutkan dengan pemasakan biji kedelai. Tujuan dari pemasakan ini yaitu yang pertama untuk melunakkan biji kedelai, kemudian yang kedua untuk pasteurisasi atau sterilisasi, ya, membunuh mikroba yang lain yang tidak dikehendaki. Proses pemasakan ini selama 60 menit, kemudian Anda bisa cek untuk melihat keempukannya dengan menggunakan jari tangan Anda pencet, kemudian apabila sudah mudah dipecah, berarti kedelainya sudah empuk. Kemudian pemasakan dihentikan. Selanjutnya adalah penirisan sekaligus pendinginan dengan cara dilakukan diangin-anginkan. Apabila Anda punya kipas angin, Anda bisa menggunakan dengan kipas angin. Selama penirisan ini, kita hamparkan biji kedelai ini di dalam tampah atau di dalam rak, sehingga mudah dingin dan airnya tiris. Kenapa? Kalau airnya tidak tiris, nanti akan ditumbuhi oleh bakteri. Setelah tiris dan dingin, maka kita lakukan inokulasi. Inokulasi ini adalah pemberian starter dari kapang Rhizopus oryzae. Inokulasi dengan konsentrasi 2-3% dari berat kedelai. Selanjutnya, setelah diinokulasi, pada saat inokulasi ini, pencampuran ini jangan menggunakan tangan, karena akan menyebabkan terjadinya kontaminasi. Jadi selama pengadukan kita usahakan menggunakan sendok atau menggunakan spatula dari kayu. Setelah homogen ya, pencampuran ini, maka dilakukan dengan pengemasan. Pengemasan ini kita melakukan nanti ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan daun pisang yang seperti biasanya di pasaran dan menggunakan plastik.
Jamur dari Rhizopus oryzae ini bersifat aerob. Untuk itu, sebelum dimasukkan ke dalam plastik, terlebih dulu plastiknya dilobang dengan menggunakan jarum sehingga berlubang-lubang. Tujuannya adalah untuk aerasi udara. Sedangkan demikian juga dengan daun pisang. Anda sobek di sela-selanya daun pisang, kemudian ditambahkan di dalam kedelai yang sudah diinokulasi tadi, dimasukkan ke dalam plastik atau ke dalam daun pisang, kemudian dibungkus. Setelah semuanya terbungkus dengan baik, maka tempe dilakukan proses fermentasi. Fermentasi di sini dilakukan pada suhu ruang yang aman dari gangguan. Kemudian fermentasi bisa dilakukan selama 1-2 hari. Selanjutnya, setelah 1-2 hari, Anda lihat akan terbentuk tempe apabila sudah diselimuti oleh lapisan miselium yang berwarna putih, maka tempe dinyatakan sudah jadi. Nah, untuk itu Anda lakukan pengamatan produk tempe ini secara organoleptik, meliputi warnanya, bau, rasanya, pertumbuhan miselium atau spora, kemudian kenampakan dan ukur beratnya. Jangan lupa ini adalah lembar pengamatan yang harus saudara isi, meliputi bahan baku, ya, kemudian produk tempe yang dihasilkan, kemudian dibandingkan dengan tempe yang ada di pasaran. Demikianlah proses pengarahan praktikum hari ini, yaitu pembuatan tempe. Mudah-mudahan apabila Anda lakukan dengan baik dan benar, maka tujuan institusional khususnya akan tercapai, yaitu Anda bisa membuat tempe dengan baik dan benar. Anda bisa menilai kualitas tempe yang Anda hasilkan, apakah sebanding dengan tempe yang ada di pasar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.